Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 62. Kita baca sampai ayat 63. Mudah-mudahan kita fahami makna tafsirnya sampai ayat 64. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Man amana, siapa yang beriman
billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila dan beramal salihan soleh, falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wala khaufun tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, wala hum dan tidak juga mereka yahzanuna bersedih hati. Wa idh akhadna dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum janji kalian, wa rafa'na dan kami mengangkat fauqakum di atas kalian at-tura bukit Tursina, khudhu ambillah oleh kalian ma apa-apa atainakum yang kami berikan pada kalian biquwatin dengan kekuatan, wadhkuru dan ingatlah ma fihi apa-apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling min ba'di dzalika setelah itu, falaula maka karena falaula maka kalau bukan karena fadlullahi keutamaan Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum sungguh-sungguh kalian minal khasirina termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Al-Baqarah ayat 62 ini Allah ingin menjelaskan bahwa Islam ini bukan ujung-ujung agama lahir ke muka bumi, tetapi Islam ini adalah penyempurna dari agama yang ada sebelumnya. Yang pertama siapa? Walladzina hadu. Yang pertama dimulai innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang pertama walladzina hadu adalah orang-orang yang disebut dengan istilah atau yang disebut dengan nama Yahudi. Kita sudah mempelajari pada pekan yang lalu, Nabiullah Musa alaihissalam tidak pernah menyebut umatnya itu dengan istilah Yahudi. Tetapi istilah Yahudi itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir itu dinisbatkan kepada dua kemungkinan atau dua pendapat yang berkembang. Jadi yang pertama, wal yahudu minal hawadah wahya al mawaddah awit tahawudu wahya at-taubatu. Jadi Yahudi itu diambil dari makna yang pertama, dari istilah Yahud itu yang disebut dengan mawaddah, kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah at-taubah, itu adalah pertaubatan. Sehingga ketika dikatakan hudna, maka sama dengan istilah tubna, kami bertaubat. Nah itu Yahudi. Jadi Yahudi itu ada yang menafsirkan dia diambil dari istilah at-taubah atau tubna atau hudna. Jadi hudna yang menjadi dasar dari agama Yahudi itu sama dengan istilah di dalam Al-Quran. Sehingga agamanya Nabiullah Isa alaihissalam disebut dengan Nasara dari Ansari, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang membela ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Maka ayat ini ingin menegaskan orang yang hidup semasa dengan Nabiullah Isa alaihissalam, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka punya iman yang benar sebagai umatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga otomatis
agama Yahudi ketika masuk ke dalam agama Nabi Isa atau Nasrani, maka seharusnya mereka ikut dengan agama Nasrani. Nah, ketika sudah lewat masanya Nabiullah Isa alaihissalam, maka lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya orang Yahudi sudah selesai dengan kitab Tauratnya yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani juga sudah selesai dengan Nabiullah Isa alaihissalam dengan kitabnya, yaitu kitab Injil, karena sudah disempurnakan oleh Nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Iman orang Islam itu dikatakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita wajib beriman kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kalau kita mengembangkan kepercayaan, tidak percaya dengan adanya Nabi Isa, tidak percaya dengan adanya Nabi Musa, maka iman kita jadi rusak. Itu menunjukkan bahwa Islam ini bukan musuhnya orang Nasrani, bukan musuhnya orang Yahudi. Yang Yahudi ini pengikutnya Nabi Musa, yang Nasrani ini pengikutnya Nabi Isa. Tetapi Islam ini menyempurnakan ajaran kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang melahirkan agama Yahudi. Walaupun tadi nisbat agama Yahudi sudah tadi dua bentuk dinisbatkan dengan lafaz tubna, kami bertaubat, atau dinisbatkan kepada anak tertua dari Nabiullah Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda. Nah, sehingga ketika masuk kepada Nabi Isa, maka disempurnakanlah kitab Injil itu dengan kitab Al-Quranul Karim. Sehingga ketika sudah lewat masanya Nabi Musa alaihissalam, sudah lewat masanya Nabiullah Isa alaihissalam, berarti harusnya sudah selesai. Masuklah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Quran menyatakan dia membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, membenarkan yang ada di dalam kitab Injil, tetapi kemudian Quran menyempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kami sempurnakan agamamu untuk kalian semuanya. Jadi Islam ini sudah menyempurna. Jadi kalau orang Islam bermusuhan dengan orang Nasrani, seharusnya tidak, karena mereka kakak tua kita. Seharusnya kita tidak bermusuhan dengan orang Yahudi, karena mereka juga kakak tua kita. Lah yang repot kalau mereka yang memusuhi kita, kalau mereka yang menyerang kita. Perang Badar, Nabi Muhammad diserang ke kota Madinah, kira-kira kita diam apa melawan? Ya harus melawan untuk membela keselamatan diri kita masing-masing. Tapi kalau tidak ada serangan, tidak ada gangguan, tidak ada alasan apapun orang Islam untuk bermusuhan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak ada alasan, karena mereka itu mengakui Nabi yang kita akui kebenarannya sebagai seorang Nabi. Tetapi ketika kita masuk kepada urusan syariat, maka seharusnya yang diikuti adalah syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini edisi yang paling sempurna, menyempurnakan kitab Taurat, menyempurnakan kitab Injil. Maka Quran kemudian menandaskan di dalam Al-Quran, al-yauma, pada hari ini, al-akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Kan seperti itu. Quran sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang ayat ini tidak ketemu di dalam kitab Taurat, tidak ketemu di dalam kitab Injil, tapi ketemu di dalam Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran sudah memiliki kelengkapan, tuntunan untuk seluruh kehidupan kita. Jadi sudah komplit, kira-kira seperti sudah edisi paling komplit, sehingga tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul.
Quran ini sudah edisi paling komplit, paling sempurna. Semua masalah dalam kehidupan sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang itu tidak diketemukan di dalam kitab Taurat, tidak diketemukan di dalam kitab Injil. Silakan saja Bapak Ibu kalau mau membuat perbandingan tentang pokok perkara yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan pokok perkara yang dibicarakan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, jauh lebih komprehensif, jauh lebih lengkap. Loh, kenapa lebih komprehensif dan lebih lengkap? Karena Quran menyempurnakan dari kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga tidak ada alasan lain bagi kita kecuali meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, itu adalah edisi paling sempurna dari agama-agama samawi, dan kita adalah umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran adalah menyempurnakan kitab Taurat, menyempurnakan kitab Injil, maka tidak ada alasan kita sebagai orang beriman benci pada pengikutnya Nabi Musa, benci pada pengikutnya Nabi Isa. Kan percaya ke Isa itu bagian dari iman. Percaya kepada Nabi Isa bagian dari iman. Boleh tidak kita menjelek-jelekkan Nabi Musa? Tidak boleh, itu merusak iman kita. Boleh tidak kita menjelek-jelekkan Nabi Isa? Tidak boleh. Karena Nabi percaya kepada Nabi Isa itu bagian dari keimanan kita. Kalau ada orang Yahudi, ada orang Nasrani menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, bukan berarti kita boleh menjelek-jelekkan Nabiullah Musa atau Nabi Isa. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, itu adalah bagian dari konsep keimanan kita. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Sehingga tidak ada alasan. Kalaupun kita benci sekarang dengan Bani Israel, itu bukan karena agama, tapi karena mereka melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Masa mereka dibunuhi itu ibu-ibu, dibunuhi adaan, bukan karena kebencian agama. Karena di Palestina pun ada orang Yahudi, di Palestina pun ada orang Nasrani, ada di sana. Sehingga kalau kita benci kepada agresi Israel kepada Palestina, kita bukan benci kepada mereka sebagai pengikut agama Yahudi, sebagai pengikut Nabiullah Musa AS. Bukan. Semata-mata mereka orang jahat. Siapapun orang jahat, sampai pun dia mau agamanya Nasrani, mau agamanya Yahudi, mau agamanya Islam, kalau dia orang jahat, kita benci apa enggak? Lalu rumah jenengan digasai oleh orang, setelah ketangkap ternyata orang Islam, benci apa enggak sama orang itu? Ya tetap benci. Bukan karena dia orang Islam, tapi benci karena dia orang jahat. Bisa dipahami apa enggak? Jadi jangan sampai Pak, Bu, jangan sampai ada confuse, ada kekeliruan. Kita benci Bani Israel itu bukan benci pada pengikutnya Nabi Musa, bukan benci kepada pengikut agama Yahudi, tapi kita benci karena mereka itu penjahat kemanusiaan, karena membunuhi masa kata Quran itu kan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini tentang etika perang, Pak. Kalau kalian diserang oleh musuh, maka seranglah musuhmu dengan serangan yang sebanding. Masa dilempari batu, dibalasnya pakai granat? Kok granat? Pakai apa? Roket sama batu itu berimbang apa enggak? Enggak berimbang. Masa kita pakai bambu runcing, dikokangnya pakai AK berapa? Nah itu enggak berimbang. Maka etika di dalam konsep Islam, etika perang itu ya jangan dia melampaui. Jadi lakukan penyerangan yang sebanding. Kalau kita sudah melampaui, itu namanya kejahatan perang. Na'udzubillah, jadi kita memusuhi, membenci perilaku dan tindakan Bani Israel
atau negara Israel bukan karena mereka pengikutnya Nabi Musa, bukan karena sebab mereka beragama Yahudi, tetapi semata-mata karena mereka orang jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiina, siapa orang-orang sabiin itu? Maka Ibnu Katsir itu mengatakan, as-sabiina itu adalah qaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara laisa lahum dinun. Sabiin itu tidak ada agama yang jelas. Pokoknya agama ini gado-gado. Jadi keyakinannya orang majusi dipakai, keyakinannya orang Yahudi yo dipakai, keyakinannya orang Nasrani yo dipakai. Namanya agama gado-gado. Ada nggak orang punya agama gado-gado itu? Nah, yang agama gado-gado itu sobiin itu. Sobiin, Pak. Gado-gado. Ya. Gado-gado. Tradisi NU yang dipakai, Muhammadiyah yang dipakai, tradisi Kristen yang dipakai, tradisi Yahudi yang dipakai. Nah, ini namanya sobiin tuh. Pokoknya ke barat, ke timur, yang penting amplopnya tebel ngikut. Nah, itu sobiin tuh. Itu kelompok sobiin. Akhirnya dia nggak punya agama definitif. Ada nggak tipe orang seperti ini, Pak? Ke barat ikut, ke timur ikut, ke selatan itu, ke utara ikut, yang penting. Seperti. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan as-sabiun itu firqatun min ahlil kitab yaqra'una zabur. Jadi mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu pengikut agama Yahudi, pengikut agama Nasrani, tapi mereka juga mengikuti agamanya Nabi Daud, yaitu membaca kitab Zabur. Sehingga menjadi nggak jelas. Dia mengaku Yahudi, dia mengaku Nasrani, tapi pegangan hidupnya pakai kitab Zabur. Seharusnya kan kalau orang Yahudi pakai kitab Taurat, harusnya dia pakai kitab Injil bagi orang Nasrani. Tapi dia ini ikut Yahudi atau ikut Nasrani, tapi kitab suci yang dibacanya kitab Zabur. Nah, ini ada yang menjelaskan sobiin itu yang seperti itu. Lalu innahum kal majus, mereka seperti orang majusi menyembah matahari, menyembah api. Ada nggak yang menyembah api? Kan ada tuh itu orang yang punya keyakinan tertentu, ketika mereka sedang melakoni prosesi religinya itu dengan menghidupkan obor. Ada nggak itu? Nah, ada. Nah, itu seperti orang majusi, seperti bukan orang majusi. Jadi dia ini agak Pak. Iman dia punya, tapi amalannya juga gesek kanan, gesek kiri. Hum qaumun ya'budunal malaika. Ada yang mengatakan yang ketiga, sobiin itu adalah kelompok yang menyembah kepada para malaikat, menyembah kepada Jibril, menyembah kepada dan seterusnya. Lalu ada yang mengatakan yusalluna ilal qiblah. Akhbar Ziyad anna shaibina yusalluna ilal qiblah wa yusalluna al-khamsa. Tetapi mereka juga itu sholat menghadap ke kiblat, tapi yang dibacanya adalah kitab Zabur. Sholat itu kan miliknya orang Islam. Nah, mereka sholat tapi versi kitab Zabur. Pokoknya sobiin modelnya begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sobiin yang gak jelas tadi, yang gado-gado tadi. Man amana billah, siapa di antara mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila salihan dan beramal saleh seperti amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan kehidupannya di dunia, dengan kehidupannya nanti di akhirat. Walahum yahzanun, dan dia tidak boleh bersedih hati. Nah, siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, kita ini semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, dia kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu beramal soleh, lalu kemudian sholat dan lain sebagainya, maka mereka selamat. Bisa dipahami ya? Karena
Yahudi, orang Nasrani, tapi sudah berpindah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menguji tentang kedalaman iman kita, maka kita bisa uji dengan kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seharusnya orang beriman itu tidak ada rasa takut karena dia punya iman. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu punya rasa takut atau enggak? Kalau takut yang sifatnya alamiah kita sebagai manusia itu wajar, tetapi takut menyangkut masa depan dan takut menyangkut urusan akhirat, kalau Bapak Ibu masih merasa takut, berarti imannya ada masalah. Apalagi merasa yahzanun, bersedih hati. Kalau masih bersedih hati, penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran, berarti ada masalah. Di tengah-tengah keluarga, ibu-ibu sebagai istri punya rasa takut apa tidak? Punya rasa bersedih hati apa tidak? Kenapa ada muncul rasa takut? Kenapa bersedih hati? Itu disampaikan, itu masalah. Harus dirubah menjadi dakma yaribuka ila ma la yaribu. Berpindahlah dari rasa takut, berpindahlah dari rasa bersedih hati kepada fase di mana kita ini merasa tenang, merasa nyaman. Baik itu di dalam konteks dunia sampai nanti di akhirat. Kalau Bapak Ibu nanti malah meninggal dunia, takut atau enggak? Bersedih hati atau enggak? Kalau enggak aman Pak, kalau enggak aman imannya. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa takut, berarti ada masalah dengan imannya. Iman saya ini belum, apa istilahnya? Belum sempurna lagi. Maka bagi orang yang beriman, yang sudah menemukan halawatul iman, manisnya iman, maka bagi dia tidak ada rasa takut. Mau mati nanti malam tidak apa-apa ya Allah. Wong saya wis dijamin dengan iman saya pasti husnul khotimah masuk surga. Lah kok takut? Kalau takut berarti ada masalah. Bapak-bapak takut atau enggak? Mana yang lebih menakutkan bagi bapak-bapak? Meninggal duluan atau ditinggal oleh istri? Pak? Tinggal. Tinggal. Bagi bapak-bapak mana yang lebih menakutkan? Jenengan yang pergi duluan atau istri yang pergi duluan? Sama-sama. Itu bahasanya politisi itu. Sama-sama itu politisi itu Pak. Nah ada ceritanya sama-sama. Ya nanti ngantrilah satu-satu Pak, jangan sama-sama. Nanti seperti orang yang di seberang sana di India sana tuh, suaminya meninggal, istrinya juga sama-sama. Tidak bisa. Nah oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita pelajari ini agama dengan baik, kita pahami betul konteks iman kita, sehingga sampai pada level kita tidak lagi merasa takut dengan apapun menyangkut urusan dunia. Karena iman kita ini sudah menghibur dan memberikan rasa manis yang begitu indah pada diri kita. Mau ada rezeki yo alhamdulillah, rezekinya hilang yo inna lillah, ringan aja Pak, tidak usah terlalu obok. Ini kadang-kadang rezeki di depan mata tiba-tiba hilang, nyebur di cengklek. Lah apa Mas? Aku mau bunuh diri, aku malu. Wes rezeki miliaran di depan mata, kok tiba-tiba hilang? Wah aku malu. Akhirnya nyebur di cengklek. Naudzubillah. Itu artinya iman belum bisa menjaga, belum bisa menjadi penjaga bagi diri kita. Manisnya iman masih belum bisa kita rasakan, padahal manisnya iman itu lebih manis dibandingkan seluruh isi dunia ini. Kan kira-kira begitu Pak. Seakan-akan yang ngomong itu imannya wis kuat. Ya enggak juga Pak. Saya bicara ini konteks ilmu. Kalau rasa itu ya urung tentu. Tapi kan harus saya sampaikan, ini untuk pelajaran saya dan untuk pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dunia ini semuanya kecil, yang besar itu adalah iman. Maka dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu-ibu punya suami, suami itu milik siapa?
Milik Gusti Allah. Kalau Allah berkehendak suaminya diwafatkan, lalu istrinya tidak berkehendak suaminya wafat apa enggak? Dia tetap wafat. Benar apa enggak? Itu artinya suami jenengan bukan miliknya ibu-ibu, itu miliknya Allah. Bapak-bapak punya istri masih muda, cantik, jelita, itu miliknya Allah. Kalau Allah berkehendak diwafatkan, dia wafat. Walaupun bapak-bapak, ya Allah, nih iso jangan ya Allah, cari yang seperti ini susah. Ya enggak iso. Kalau Allah berkehendak, ya wafat. Maka kalau orang punya iman, istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan setelah itu move on kembali. Benar apa enggak, Pak? Benar apa enggak, Pak? Kalau jenengan ditinggal oleh istri, kira-kira move on kembali apa enggak, Pak? Apa terus ingin sama-sama? Orang yakin saya, orang yakin sama-sama itu mau politisi tak? Padahal istrinya wes beratkan duluan, belum kering kuburannya wes mulai ngelirik kanan kiri kok. Bener apa enggak, Pak? Ada lah yang begitu itu, Pak. Ada loh, ada. Bahkan orang istrinya belum meninggal aja, di otaknya itu udah ada rencana, Pak. Ayo, bapak. Padahal istrinya belum meninggal, otaknya itu sudah nyusun rencana. Masalahnya berani apa enggak? Itu aja masalahnya enggak berani, Bu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita ini betul-betul menguatkan iman di dalam hati kita, sehingga kita ini tidak gampang gundah gulana, tidak gampang bersedih hati, karena sebab ada sesuatu yang kita pandang kebaikan pergi atau sesuatu yang kita pandang keburukan datang, maka kita berpegangan pada iman kita, insya Allah selamat. Tidak mungkin karena sebab ada musibah kita bunuh diri. Tidak mungkin karena sebab kita punya kekayaan kemudian ingkar kepada Allah, karena kita meyakini iman itu jauh lebih besar dibandingkan seluruh harta yang kita punya. Iman itu masih lebih manis dibandingkan dengan pahitnya penderitaan yang sedang kita hadapi. Maka iman itu dipegang. Maka kalau iman sudah betul-betul menghujam, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan merasa bersedih hati atau berlama-lama sedih karena sebab misalnya harusnya aku jadi bupati, tak taunya nggak jadi. Padahal survei itu mengatakan menang 79%, karena semua partai politik itu kepada dia, sementara lawannya itu hanya didukung oleh satu partai politik saja, sehingga semua survei mengatakan dia pasti menang antara 79 sampai 85%. Kira-kira menangnya wis di atas angin apa enggak? Lah untuk menggait partai politik duitnya wis banyak keluar. Pabrik ini dilepas, pabrik ini dilepas. Ketika pemilihan keluarlah hasil perhitungan, ternyata kalah. Stres apa enggak? Padahal di depan mata survei semua mengatakan pasti menang 79 sampai 85%. Semua partai politik sudah mendukung dia. Kira-kira di dalam benak dia itu bupati itu wes ada di tangan. Tak taunya setelah prosesi pemilihan dia kalah. Hancurnya itu lebih berlipat-lipat atau enggak? Ya lebih berlipat-lipat. Dan itu fakta, Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan itu wali santri di tempat saya. Wali santri di tempat saya. Nggak usah nyebut pondoknya ya, direkam. Dia itu di Jawa Timur, Pak. Dan akhirnya si bapak itu selesai pemilihan ternyata kalah itu langsung pakai celana dalam saja lari-lari ke sungai, Bu. Lah dia karena calon kalah, ketahuan lari-lari ke sungai, dikejar-kejar wartawan. Jadi akhirnya masuk koran di mana-mana. Na'udzubillah, amin. Nah ternyata untuk nyalon itu dia harus berantem dengan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya jadi pasien rumah sakit jiwa. Na'udzubillah, amin. Nah itu karena iman tidak bekerja. Dia mendasarkan kepada nafsu dan akal semata-mata, tapi imannya tidak bekerja. Nah ketika imannya tidak bekerja,
Lalu seakan-akan akal mengatakan pasti sukses, tak taunya gagal, itu hancurnya berlipat-lipat karena imannya tidak bekerja. Maka ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, kalau imannya yang dipakai untuk menghadapi segala yang terjadi, maka pasti semuanya akan berakhir menjadi kebahagiaan. Idza asabathu syarra, apabila dia naik jabatan, apabila dia dapat rezeki, apabila dia punya harta yang melimpah, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Semua pujian karena saya kaya, semua pujian karena saya jadi pejabat, semua harta yang saya punya karena saya ini pekerja keras, saya punya jabatan yang tinggi, dan bahkan kekuasaan yang sedang ada di tangan saya, semuanya itu milik Gusti Allah. Maka tidak pantas dia sombong karena hartanya, karena harta itu miliknya Allah. Tidak pantas dia sombong karena punya jabatan, jabatan itu milik Gusti Allah. Tidak pantas dia sombong karena dia punya kekayaan, karena kekayaan itu miliknya Allah. Nah, itu orang yang bekerja dengan iman, sehingga walaupun dia kaya, punya jabatan tinggi, tapi dia tetap penampilannya tawadhu. Ketemu orang yang bisa setiap hari ketemu, ini enggak, giliran jadi anggota dewan setengah mati Pak, di telepon enggak pernah ngangkat, di WA enggak pernah dibaca, ke masjid pun sudah lupa jalannya ke masjid. Lalu ditanya, Mas, kok jenengan sekarang enggak pernah ngaji toh, enggak pernah ke masjid? Mohon maaf, saya sibuk. Na'udzubillahi min. Nah, orang yang seperti itu duribat alaihimud dhillat wal maskanah. Tunggu waktunya, dia pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahun berikutnya enggak terpilih jadi anggota dewan. Maka satu ketika ada orang datang ke rumah saya, langsung saya tegur, tahu nggak jenengan kenapa terpilih jadi anggota dewan dulu? Karena jenengan rajin sholat, majelis taklim di mana-mana jenengan selalu hadir. Karena keberkahan taklim, keberkahan ibadah, keberkahan silaturahmi itu menjadikan jenengan jadi anggota dewan. Lah, ketika jenengan jadi anggota dewan 5 tahun, kenapa tidak pernah lagi kelihatan di majelis taklim? Kenapa tidak pernah lagi jenengan di sop pertama untuk sholat berjamaah? Mohon maaf Ustaz, tugas jadi anggota dewan itu banyak Ustaz, dari pagi, siang, sore sampai malam, akhirnya kami nggak sempat, akhirnya dihinakan oleh Allah. Lalu berikutnya tidak terpilih, datang dia kemana-mana. Saya bilang langsung di depan matanya, lah ini jenengan bawa pisang ini, maksudnya biar saya milih jenengan atau gimana? Kata saya. Oh bukan Pak Ustaz, ini pun oleh-oleh mawon, ini oleh-oleh tinggal tidak apa-apa, kata saya. Tapi kalau karena sebab bawaan jenengan ini ke tempat saya harus memilih jenengan dan orang-orang yang lain, nah silahkan bawa pulang saja. Sudah, saya akan pilih jenengan, tapi jenengan kembali kepada formula awal. Ngajinya tetap istiqomah ngaji, sholatnya tetap istiqomah sholat. Lah habis itu terpilih apa enggak? Ternyata enggak terpilih lagi. Enggak terpilih lagi Pak. Tetapi subhanallah, rupanya Allah memberikan anugerah keberkahan rezeki kepada orang ini dari sumber yang lain, tidak harus jadi anggota dewan. Karena walaupun memang udah habis-habisan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa id akhadna mitsaqakum, maka ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel ketika mereka bertaubat. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat ketika Nabi Musa turun. Taatlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Lalu kemudian Bani Israel mengatakan, ya Musa, berikan kami ini kesempatan untuk buat patung anak sapi untuk kami sembah. Lalu kata Musa, kamu silahkan mau ingkar atau sujud. Kalau kamu sujud, maka Allah akan ridho kepada kalian. Tapi kalau ingkar, Allah akan jatuhkan bukit Tursina di atas kepala kalian. Maka apa yang terjadi? Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, ikutilah kitab Taurat dengan penuh sungguh-sungguh. Akhirnya mereka sujud. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan selalulah ingat kepada apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat dan apa yang dilarang di dalam kitab Taurat, niscaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan ini sudah saya sampaikan 2 kali pertemuan yang lalu. Kalau lupa, tidak apa-apa. Mau ngaji itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Rapopo.
Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, setelah mereka bertaubat, sudah ikut dengan kitab Taurat, sudah ikut sujud, mereka ingkar lagi kepada Allah. Nah, begitulah Bani Israel. Setuju, nanti ingkar, setuju, ingkar, bolak-balik begitu terus. Falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya bagi kalian, lakuntum minal khasirin, sudah pasti Bani Israel ini akan dihancurkan oleh Allah seperti umatnya Nabi Nuh, seperti kaum Ad, seperti kaum Tsamud, seperti Qarun, seperti kaum Madyan, seperti kaum Sodom, dihancurkan semuanya. Tapi masih disisakan mereka oleh Allah, walaupun bertubi-tubi mereka bermaksiat kepada Allah, semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, orang Yahudi di dunia hanya berapa persen? 6-7% saja di dunia. Tapi tidak berkutik, itu Timur Tengah, Palestina dijajah begitu. Padahal hanya berapa? 6-7% saja. Tapi dia yang menguasai ekonomi dunia dengan sistem ribawinya itu. Maka itu semua karena rahmatnya Allah. Kalau dia diperlakukan oleh Allah seperti kaum Madyan, seperti kaum Qarun, habislah mereka. Tapi faktanya mereka masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu saja yang disisakan, Bani Israel. Yang lain-lain udah tidak ada. Kan'an sudah tidak ada semuanya, tidak ada. Menghadapi satu ini kita setengah mati susah. Contohnya apa? Israel dengan Palestina. Kita bisa apa? Saya mau tolong sebenarnya Palestina itu. Saya masih mengusahakan punya nuklir. Tapi kapan saya bisa punya nuklir? Kapan? Tidak bisa, tidak bisa. Maka mudah-mudahan segera Palestina ini menjadi kuat kembali dan mereka bisa mempertahankan wilayahnya dari agresi orang-orang Israel. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita punya iman dan berikhtiar selalu bekerja dengan iman kita, senantiasa akan mendapatkan anugerah keutamaan dari Allah dan anugerah kasih sayang dari Allah. Kalaupun kurang-kurang sedikit, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaman tenang kita hidup di dunia, meninggal husnul khotimah, dan dijamin insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Jadi tenang-tenang saja. Nih nanti malam jenengan berangkat, tenang-tenang saja. Wes dijamin husnul khotimah, dengan imannya menjadi ahli surga. Saya ini ngomong gini ini rotok merinding, Bu. Rotok merinding. Iki jadi aku ngomong begini ini apa yo isyarat gitu. Saya sering begitu, apa ini isyarat. Saya kalau sudah selesai begini nanti pulang jam-jam 10 begitu, lalu tidur-tiduran begitu, lalu sudah merasakan apa? Urat itu rotok ndak apa? Iki apa yo isyarat aku sing duluan. Tapi kelihatannya penceramah itu belakangan biasa. Sing duluan itu biasanya jamaahnya ya Pak. Biasanya begitu loh, wallahu a'lam bishawab. Ini enggak guyonan ya. Tapi biasanya begitu loh. Tapi ya wallahu a'lam salam. Kita serahkan saja kepada yang di atas. Kita hanya berikhtiar untuk menjaga iman. Kapanpun tuh meninggal dunia, yakinlah insyaallah husnul khatimah. Dan insyaallah semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Kita kan dianjurkan untuk iman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab Allah itu kan ada 4 ya. Jadi, apakah masa sekarang ini harus mempercayai juga? Karena Injil kan banyak perubahan gitu. Kalau di Al-Quran itu nggak ada batasnya bahwa kita cuma dikatakan harus mempercayai 4 kitab itu. Sejak kapan kira-kira 3 kitab yang berubah ini? Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala minat Taurati wal Injil. Itu ayat yang menjelaskan kita harus percaya kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah pertanyaannya sekarang, mana kitab Zabur itu sekarang? Kemungkinan akan ada kesulitan kita untuk melacak. Karena itulah sekarang secara akademik para ilmuwan muslim itu sedang giat-giatnya untuk mengembangkan namanya arkeologi kenabian dalam rangka untuk melacak mana kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran itu, mana kitab Zabur yang dimaksud oleh Quran itu, mana kitab Injil yang dimaksud oleh Quran itu.
Karena Taurat dan Injil hari ini kita kesulitan. Yang mana yang benar? Yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Jawa, atau yang berbahasa Inggris? Karena kan tidak ngerti kita. Kalau Quran kan jelas. Kita cari Quran di Soviet, cari Quran di Amerika, cari Quran di pedalaman Papua, semuanya sama. Dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Bahasanya sama, semuanya berbahasa Arab. Tapi kitab Taurat, kitab Injil hari ini tidak semuanya dengan satu bahasa. Ada kitab Taurat Injil pakai bahasa Jawi, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia, bahkan ada yang pakai bahasa Arab. Lalu yang benar Injil itu yang mana? Yang Taurat yang benar itu yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Maka itu tugasnya para arkeologi kenabian untuk memvalidasi mana yang original yang dimaksud oleh bahasa Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran semuanya berbahasa Arab. Semua yang mengatakan Al-Quran tidak berbahasa Arab itu bukan Al-Quran, tapi namanya terjemah. Nah, terjemah itu bukan Quran. Selalu harus ada bahasa Arab. Al-Fatihah itu selalu dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Itu terjemah. Terjemah itu bukan Quran. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Quran bisa dipertanggungjawabkan tentang validasinya. Nah, sementara kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu menjadi tugas para arkeolog untuk mendalami mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan kitab Zabur, dengan kitab Taurat, dan dengan kitab Injil. Karena yang tampak hari ini Taurat dan Injil itu ternyata banyak versi. Saya punya Injil di rumah, Pak. Beli dulu saya di toko Kristen Serwedari sebelah timur. Saya masih santri itu dulu. Saya masih santri kelas 6 atau kelas 3 SMA. Saya datang ke toko Kristen beli Injil. Sampai sekarang masih ada tuh kitab Injilnya kecil tuh. Goro-goro saya dulu menulis tentang penelitiannya Darwin itu loh, tentang itu sampai beli kitab kitab Injil itu. Dan itu versi pakai bahasa Indonesia. Ternyata katanya ada versi pakai bahasa Jawa, ada versi bahasa Inggris, ada versi. Lalu yang diturunkan pada Nabi Musa itu bahasanya apa? Kan kita tidak tahu. Mungkin yang ahli kitab Taurat ngerti, yang ahli kitab Injil juga ngerti, para arkeolog juga paham. Nah, itu tugasnya para arkeolog. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap percaya dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, percaya pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu mana Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Nah, itu soal lain. Mana Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa? Itu soal lain yang harus dibuktikan oleh para arkeolog. Dan itu kewajiban kita juga untuk mengungkap. Bagi yang mendalami ilmu arkeologi nubuah itu, arkeologi kenabian itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Jadikan kami semua yang duduk di majelis taklim ini ya Allah menjadi ahli surgamu di dunia dan ahli surgamu nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.